pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah selesai ya. Kalau misalkan udah yakin, kita klik di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik iya. Oke sobat calon guru semuanya, tahapan terakhir ketika kita melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K itu adalah mengakhiri pendaftaran pada resume pendaftaran SSC ASN. Dan di sini nanti setelah kita itu mengakhiri pendaftaran, kita akan mendapatkan bukti bahwa kita sudah melakukan pendaftaran, yaitu mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN 2024. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara akhiri pendaftaran di halaman resume SSC ASN dan hal-hal penting apa yang wajib kita perhatikan ya pada tahapan ini. Bagaimanakah kira-kira informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita untuk melakukan mengakhiri proses pendaftaran. Nah, mengakhiri proses pendaftaran pada halaman resume itu merupakan tahapan terakhir dan bukti bahwa kita melakukan pendaftaran ini kita ketika akhiri pendaftaran ya. Kalau misalkan teman-teman tidak akhiri pendaftaran, sama halnya tidak melakukan pendaftaran SSC ASN, tidak melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K ya di tahun ini. Oke, di sini kita login dulu ya. Kita masuk ke SSC ASN, kemudian kita bisa klik enter. Kita masuk ke sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sini kita login ya. Kita masuk di sini, kita login. Kemudian di sini kita direkomendasikan kita aktifkan kamera ya pada perangkat saat registrasi. Kita klik saja tombol OK. Dan berikutnya pada tahap ini kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian kita masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang muncul pada layar laptop masing-masing. Setelah itu kita klik masuk teman-teman. Dan sebelum kita mengakhiri pendaftaran nanti di halaman resume yang terakhir ini ya, kita pastikan itu kita mengecek kembali satu persatu data dan juga isian kita. Jangan sampai ketika kita sudah akhiri pendaftaran ternyata masih ada kekeliruan ya. Nah, ini sama halnya di sini perlu kalian perhatikan, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenakan. Nah, ini jadi teman-teman, kalau misalkan kalian tidak akhiri pendaftaran sesuai dengan video ini ya, maka sama halnya teman-teman nanti untuk berkasnya itu tidak akan diterima oleh verifikator instansinya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalian harus akhiri pendaftaran sebelum batas waktu berakhir pendaftarannya. Nah, kalau misalkan kalian nggak akhiri pendaftaran, sama halnya teman-teman tidak melakukan pendaftaran, artinya tidak ikut seleksi ya. Nah, kemudian yang kedua, informasi penting lainnya sama halnya juga dengan yang teman-teman telah mungkin ada satu ya atau dua tadi yang bertanya di komentar, yaitu kalau misalkan sudah akhiri pendaftaran itu apakah masih bisa untuk mengubah yaitu lokasi tes CAT BKN. Nah, tentu saja itu tidak bisa ya. Sama halnya yang kalian bisa lihat di sini, Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran ya. Nah, ini penghitungan usia nanti pada saat melamar dihitung pada saat akhir pendaftaran. Jadi kalau misalkan kita nanti sudah akhir pendaftaran, kita nanti sudah nggak bisa mengubah baik itu isian data maupun juga mengganti dokumen yang sudah kita upload. Nah, pastikan teman-teman sebelum mengakhiri pendaftaran ini kita cek kembali ya. Oke, langkah pertama di sini kita cek dulu ya di bagian halaman 1 di bagian biodata. Ini kita pastikan untuk datanya sudah benar atau belum nih. Kita cek lagi. Kita bisa klik di sini ya di bagian biodata. Oke, di sini di bagian biodata silakan dilihat kembali untuk nama ijazah, kemudian data-data yang sudah kita isikan. Apakah ini sesuai dengan data diri kita ataukah masih ada yang perlu direvisi? Kemudian kita bisa scroll ke bawah ya. Misalkan juga untuk email nih, email apakah ini masih aktif, apakah tidak. Nah, ini. Oke, kita scroll. Oke, berikutnya pada bagian ini untuk negara domisilinya, provinsinya, kemudian juga di sini alamat domisili saat ini bertempat tinggal, ini sampai maksimal kecamatan ya, karena kabupaten sudah di sini, provinsi sudah di sini. Kemudian status perkawinan, kemudian akun media sosial kalian bisa isikan. Kalau misalkan di sini kita lihat ini tidak wajib ya. Kemudian nomor ponsel, kemudian nomor telepon. Nah, kemudian tanda tangan.
Nah, pastikan tanda tangan ini sesuai sama dengan tanda tangan di surat lamaran, sama dengan di surat pernyataan, dan sama dengan di KTP. Nah, ini kalau misalkan kita pastikan sudah sama semua, sudah benar, ini kita scroll ke bawah untuk klik selanjutnya. Jadi supaya kita bisa melanjutkan, maka di sini kode CAPTCHA kita masukkan ya. Sebagai penanda juga nanti kita bisa menyimpan untuk perubahan yang mungkin saja kalian lakukan. Kita masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang muncul, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu di bagian mendaftar memilih jenis seleksi. Nah, kita sudah memilih jenis seleksi yaitu CPNS ya, karena sekarang yang muncul adalah CPNS sekarang ini. Nah, kita pilih CPNS. Dari ini kita pilih CPNS. Kemudian berikutnya kita scroll ke bawah untuk menuju ke tahap ketiga, yaitu mendaftar formasi. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan, yaitu setelah kita itu adalah mendaftar formasi CPNS, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita masuk di bagian mendaftar formasi. Kita pastikan kita sudah yakin untuk mendaftar di formasi ini. Nah, sebagai contohnya ini adalah kita mendaftar di salah satu instansi pemerintah ya. Nah, di sini untuk resume akhir pendaftaran ini adalah tentunya antara instansi pemerintah pusat dan juga daerah ini ada saja yang berbeda. Misalkan untuk CPNS Kemdikbud itu kan ditutupnya sampai tanggal 13 ya kan ya. Kemudian untuk yang CPNS Kemenak itu tutupnya tanggal 14. Untuk yang instansi pemerintah daerah ini sesuai yang tertera di sini, yaitu pendaftaran dimulai tanggal 20 dan di sini batas akhir pendaftaran nanti tanggal 6 ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini kalian pastikan kembali dicek, yaitu apakah memang kita yakin untuk mendaftar formasi ini. Tentunya setiap formasi dan juga instansi yang kita lamar ini menyesuaikan dengan dokumen yang kita upload ya. Jadi semua itu harus sinkron. Kemudian kita cek ke bawah. Dan berikutnya di sini untuk pendidikan ini sesuai ya. Ini linearnya dengan jabatan yang kita lamar. Kemudian untuk data-data ijazah dan sebagainya ini samakan dengan data dicek kembali apakah sudah sama dengan di lamaran ataukah belum. Oke, di sini sudah kita sesuaikan ini sepertinya. Kemudian kalau misalkan sudah, ya ini kita scroll ke bawah ya. Oh ya, di sini untuk akreditasi jangan lupa ini juga nanti di lampiran itu juga harus sama ya. Jadi akreditasi yang dibutuhkan itu adalah akreditasi ketika lulus ya. Kita lulus tahun 2015 berarti akreditasi ketika itu. Kemudian untuk melanjutkan ke tahap berikutnya kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini untuk menyimpan kita masukkan kode CAPTCHA. Oke, di sini kita masukkan. Kita klik selanjutnya. Kemudian di sini kita masuk di bagian tab riwayat ya. Nah, di bagian tab riwayat ini kalau misalkan kita cek di buku panduan, kalau misalkan teman-teman memiliki pengalaman ini bisa ditambahkan. Nah, riwayat kerja, mungkin juga riwayat penulisan ini kan. Kalau misalkan kalian ingin menuliskan, ini sudah kita sediakan video ya, tutorialnya, silakan dicek video sebelumnya. Namun ini bersifat opsional. Kalau misalkan kita nggak punya, ya ini kita tidak perlu mengisikan. Kalau misalkan juga kita punya namun kita tidak menghendaki untuk mengisikan, ya ini kita bisa lewati ya. Nah, setelah itu kita masuk di sini, yaitu di tab unggah dokumen. Nah, disinilah di bagian tab unggah dokumen ini teman-teman harus dicek satu persatu ya, jangan sampai ada kesalahan teman-teman. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan nanti yang diverifikasi itulah selain dari isian data kita juga akan diverifikasi yaitu dokumen-dokumen kita. Apakah itu sesuai dengan ketentuan ataukah tidak? Apakah scan-nya asli ataukah tidak? Apakah terbaca apakah enggak? Apakah e-materainya itu sesuai dengan ketentuan atau enggak? Nah, ini coba kita cek satu persatu ya. Oke, di sini untuk kita cek satu persatu ya. Nah, ini sampai kita cek surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah dibuat dengan e-materai. Ini kita lihat ya, kita cek satu persatu berkasnya. Kita cek. Oke, ini surat pernyataan ini adalah sudah. Kemudian kita scroll. Oke, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Kemudian berikutnya di sini untuk ini semua sudah sesuai. Kemudian untuk formasi jabatan yang dilamar, kemudian unit kerja penempatan. Oke, kemudian di sini sudah ya, sudah e-materai. Kemudian juga semua sudah sesuai. Kalau misalkan sudah, di sini kita tutup. Kita cek surat yang kedua. Nah, berkas yang kedua kita lihat. Oke, berikutnya di sini ini sudah sepertinya. Kita sudah cek berulang kali ya tadi. Oke, berikutnya kalau misalkan sudah, ini kita tutup. Kita cek surat lamaran. Nah, kita cek sekali lagi dipelajari
apakah sudah sesuai dengan format dari instansi ataukah belum. Nah, ini sambil kita lihat ya, di sini kita cek, kita cocokkan dengan data-data kita. Oke, di sini untuk jabatan dilamar, kemudian untuk unit penempatan. Oke, di sini sudah. Kalau sudah, ini kita tutup. Berikutnya kita cek KTP, apakah terbaca, terlihat dengan jelas. Oke, sudah terbaca, terlihat dengan jelas ya. Jadi untuk alamat ini sudah sama, manakala tadi diminta untuk masukkan alamat sesuai dengan KTP kan. Oke, di sini sudah. Sekarang kita bisa tutup. Dan kemudian setelah KTP, kita cek kembali di bagian tangkapan layar atau sertifikat akreditasi prodi dan atau perguruan tinggi. Kita lihat. Oke, di sini sudah masuk ya, dan ini berwarna scan-nya, jadi nggak fotokopian ya. Kemudian berikutnya kita cek ijazah asli ya yang diminta, ijazah asli. Kita lihat apakah terbaca. Oke, ini ijazahnya sudah asli. Di sini logonya asli ya semuanya. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa tutup. Kemudian untuk transkrip ini kita lihat, transkripnya sudah ya, dan ini asli karena yang diminta adalah asli. Kemudian berikutnya terakhir adalah pas foto ya, pas foto terbaru nih, pas foto terbaru. Ini transkrip sudah, pas foto terbaru. Oke, ini sudah pas fotonya, pas foto formal. Oke, kalau misalkan sudah, ya di sini kita lanjutkan teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman dipastikan kembali jangan sampai untuk berkasnya itu tertukar ya. Misalkan ijazah diupload di transkrip diupload di ijazah, nah itu nanti bisa tidak lulus seleksi administrasi. Jadi dicek kembali teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah, ini kita scroll ke bawah, kemudian kita klik selanjutnya. Klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume ya. Nah, ini adalah halaman resume. Nah, pada bagian halaman resume di sini kita cek satu persatu ya, di checklist satu persatu. Nah, ini adalah jenis seleksi CPNS. Ini kita checklist. Ini semacam konfirmasi ya. Nah, ini kita mengecek kembali karena nanti setelah diakhiri pendaftaran kita nggak bisa lagi untuk mengubah baik itu data isian maupun juga berkas yang sudah kita upload. Kemudian instansi yang kita lamar, apakah benar kita melamar ke sini? Kalau misalkan iya, kita klik di sini. Kemudian jenis jabatan yang dilamar, apakah benar ini? Yaitu ini misalkan perencana ahli pertama ya. Kemudian formasinya umum, kita checklist. Kemudian lokasi formasinya apakah benar di sini? Kemudian kita klik checklist. Kemudian lokasi tesnya apakah benar kita lokasi tesnya memilih di sini? Kita checklist. Karena kalau misalkan sudah kita akhiri, ini nanti sudah nggak bisa kita edit kembali ya. Nah, ini. Kemudian untuk fotonya apakah ini benar? Apakah ingin diganti? Kalau ingin diganti ya diganti ya. Kemudian gelar depannya, ini kita nggak punya, ini kita checklist. Kemudian nama kita ini apakah sudah benar ini sama dengan ijazah, kita checklist. Kemudian gelar belakangnya itu apakah sudah benar penulisannya, kita checklist. Oke, berikutnya kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini tempat lahir sesuai ijazah, apakah benar di sini? Kemudian tempat lahir tanggal lahir sesuai dengan ijazah, apakah benar ini? Kita checklist. Nama perguruan tinggi atau sekolah ini, kemudian pendidikan kita ataupun juga prodi kita di sini. Kemudian tahun lulusnya apakah benar ini, kemudian nomor ijazahnya ini apakah sudah benar, ini kita checklist. Oke, berikutnya setelah kita cek kembali sudah ya, tanggal ijazah apakah benar ini, kita bisa checklist. Kemudian tahun lulusnya apakah benar ini, kita checklist. Kemudian IPK kita apakah benar ini, kita bisa checklist. Kita lihatnya itu di transkrip nilai ya. Kemudian kita lanjutkan di sini yang ada kotak ini kita checklist semua ya. Nah, agama kita apakah benar ini, kemudian untuk status perkawinannya apakah benar ini, kemudian tinggi badannya, kemudian alamat domisili saat ini apakah benar kita tinggalnya di sini, jangan sampai keliru ya. Oke, kemudian kita checklist. Kemudian kota atau kabupaten ini adalah kita checklist. Provinsinya kita checklist, nomor HP kita checklist, nomor telepon kita checklist, alamat emailnya kita checklist. Kemudian jenis disabilitas, oke, kita checklist. Kalau misalkan sudah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita
cek lagi kalian bisa ya, lihat di sini. Misalkan ingin melihat surat pernyataan apakah sudah benar. Oke, oh ya, ini sudah benar ya, untuk surat pernyataannya sudah, tadi sudah kita cek. Kemudian kalau sudah ya di checklist ya. Kemudian di sini kalian lihat lagi, ini di checklist. Kalau sudah, ini tinggal di checklist ya. Oke, ini kita checklist semuanya. Oke, dipastikan semua terchecklist ya. Kalau misalkan kita pastikan semua sudah benar, untuk mengakhiri pendaftaran kita scroll ke bawah. Ya di sini nanti tombol akhir pendaftaran ini akan bisa aktif ya. Dan di sini kita klik di sini dulu, kita klik petunjuk mengenai resume. Silahkan klik centang, kita klik di sini pada setiap data di atas, sudah ya tadi ya. Kemudian jika ada yang belum sesuai, kita diperkenankan untuk mengubah ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita klik checklist di sini. Nah, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif dan juga sudah fix semua data yang diisikan sudah benar dan berkas yang diupload sudah benar, maka kita klik akhiri proses pendaftaran. Nah, untuk mengakhiri proses pendaftaran kita klik di sini. Klik. Kemudian akan ada yaitu peringatan setelah pendaftaran diakhiri dan proses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah selesai ya. Kalau misalkan sudah yakin, kita klik di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik iya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah mengakhiri proses pendaftaran, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi nanti sudah nggak bisa lagi ya untuk diubah teman-teman. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Oke, semua data yang sudah kita isikan, jadi kita hanya ada tinggal tombol lihat saja ya. Nah, ini hanya ada tombol lihat dokumen kalau kalian ingin melihat dokumennya. Di sini sudah tidak bisa untuk diubah kembali ya. Pastikan seluruh dokumen ini sudah benar. Nah, setelah ini langkah terakhir teman-teman bisa ada dua tombol, cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran. Nah, ini sebagai bukti kita sudah melakukan pendaftaran, kalian cetak kartu pendaftaran. Oke, ini ya untuk cetak kartu pendaftarannya, tampilannya ini. Nah, ini silakan disimpan ya. Ini adalah untuk kartu pendaftaran akun kita. Nanti lokasi chat kita di sini, dan setelah ini tentunya teman-teman menunggu nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, semoga saja teman-teman yang mendaftar subscriber dari channel Calon Guru ini semua lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi CPNS maupun juga P3K di tahun 2004 ya. Demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.